Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di video kali ini Madia menampilkan hasil lab Madia dengan teman-teman di rumah apologet Kristen ini ya. Oke, kita langsung saja ya tanggapin ini diskusi. Go. Karena dari seberang mungkin Bapak lebih tahu ya, biar teman-teman ini di sini biar enak juga mereka diskusinya. Makanya saya di sini juga nggak boleh berasumsi sendiri gitu ya Pak ya. Terima kasih ya udah mau masuk ya. Ini ada Pak Roti Hidup, ada Pak Kimin. Banyak, nanti kita diskusi bareng ya Pak ya. Silahkan lanjut Pak Roti Hidup. Ini ada Pak Media Channel. Silakan Pak Roti. Halo. Tadi ada yang bahas tentang itu bro, tentang yang Pak Samuji siapa itu menikah tahun 2012 dengan anak umur 12 tahun, dan sekarang ada lagi berita di tahun 2016 menikah lagi dengan anak 7 tahun. Nah, menurut pandangan bro yang dari melihat hal seperti itu, menurut pandangan bro seperti apa? Silahkan Pak Media. Oke, diulang Pak. Tak kira takura dia bercerita, coba diulang ceritanya. Saya enggak tanggapin, coba diulang pertanyaannya. Mungkin diulangi lagi Ibu Fatimah, Ibu Siti. Nah, gini loh Pak Media, kan sekarang kan banyak ya, apakah boleh atau apa gimana, kok bisa ya diperbolehkan gitu loh. Maaf ya, bukan menikah di bawah umur. Contoh ya Pak ya, contoh nih Pak yang udah nyata ya, Pak Syekh Puji itu dia menikahin seorang gadis usia 12 tahun. Ya kan, sempat di penjara 4 tahun, terus keluar sekarang udah punya anak 3. Itu di tahun 2012 ya. Nah, sekarang dengar kabar lagi di tahun 2016 dia menikahi lagi anak usia 7 tahun. Nah, gitu loh. Sedangkan Pak Syekh Puji itu udah usia 54 tahun gitu, Pak. Nah, tanggapan Bapak soal pernikahan kayak gitu kok diperbolehkan sedangkan maaf ya, Pak ya. Nah, di Islam kan kalau itu kan harus dinikahin ya secara Islam, kok boleh? Itu maksudnya gimana, boleh tanggapannya Pak Media gitu loh. Silahkan Pak Media. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Saya akan tanggapin dulu. Di dalam ajaran Islam itu kita harus tahu dulu tujuan pernikahan itu apa sih gitu ya. Yang jelas ya tujuannya adalah membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Itu sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21. Nah, kemudian bila kita lihat ya fenomena-fenomena sekarang, misalkan di Indonesia ya, kalau di sini judulnya pernikahan dini, di dalam ajaran Islam itu ada 3 dasar yang diikuti. Atiullah, mentaati Allah, wa atiur rasul, mentaati hadis Nabi, kemudian wa ulil amri minkum, itu ijtihad para ulama atau negara atau pemerintah tersebut. Nah, kalau dalam hal ini berarti umat Islam wajib mengikuti peraturan yang diatur oleh ulil amri atau pemerintah atau negara atau ijtihad para ulama. Nah, dalam hal ini kan sudah diatur di Indonesia tentang pernikahan ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah tentang pernikahan itu diatur sudah. Syarat-syarat pernikahan sudah diatur. Hal-hal apapun yang berbau pernikahan itu termasuk usianya sudah diatur. Dalam itu wajib umat Islam untuk mengikuti secara umum hal seperti itu gitu loh. Nah, apabila di luar hal itu, maka itu adalah suatu solusi gitu loh. Menurut ajaran Islam di luar hal itu yang sudah diatur dalam undang-undang, maka ajaran Islam itu sebagai solusi saja untuk menghadapi masalah-masalah seperti pernikahan di bawah umur. Solusi, misalkan saya kasih contoh, ada anak umur 10 tahun atau 12 tahun atau 13 tahun ya, kemudian dia hamil. Kalau mengikuti aturan pemerintah kan dia menunggu 17 tahun dulu atau 19 tahun dulu baru boleh nikah. Berarti anak itu keburu lahir dong. Berarti tidak ada solusi. Nah, Islam menjawab solusi, boleh menikah seperti itu. Kalau ajaran Kristen saya tidak tahu apakah anak itu lahir nanti tanpa bapak sampai boleh menikah terus, atau boleh menikah pada saat itu, atau
Maksudnya usia tadi 20 tadi tahun. begini bro, maksudnya tadi pertanyaan Ibu Fatima, Ibu Siti tadi itu bagaimana pandangan brother tentang bapak yang sudah menikah 12 tahun dan pernah dipenjara 4 tahun, setelah keluar menikah lagi dengan anak umur 7 tahun. Iya, itu korelasinya seperti ini kawan. Saya jelaskan dulu korelasi pandangan Islam seperti ini. Jadi aturan pernikahan dalam Islam sudah diatur oleh pemerintah karena umat Islam mengikuti ulil amri. Hukum yang ketiga yaitu ulil amri minkum. Nah ini diikutin berarti mengikuti Nah aturan. bro, sebentar, menarik ini bro, menarik sekali. Penyampaian bro tadi bilang sudah diatur oleh. Ditambah dulu pertanyaannya, soalnya ini saya belum jelaskan. Tadi bro bilang sudah diatur oleh pemerintah, ya kan? Sudah diatur oleh pemerintah. Nah kalau sudah diatur oleh pemerintah, kenapa dipenjara 4 tahun gitu bro? Belum selesai saya jelasin kawan ya. Oke, silahkan. Belum selesai. Nah dalam hal ini pemerintah sudah mengatur, Depak sudah mengatur, Departemen Agama tentang pernikahan di KUA segala macam sudah diatur. Nah itu artinya umat Islam mentaati aturan yang sudah dijalankan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan panduan Al-Quran, yaitu ulil amri minkum. Nah kemudian permasalahan kan timbul nih, ada orang yang menikah dini. Pernikahan dini apabila itu melanggar peraturan pemerintah, yaitu risiko. Dihukumkan risiko mereka, karena dia bertentangan dengan pemerintah. Itu resiko, walaupun dalam ajaran Islam dia tidak berdosa menikah seperti itu, tapi dalam negara dia melanggar, ya itu resiko dia, seperti saya puji. Nah kemudian solusi yang lain, orang yang menikah dini itu kan misalkan ada perempuan yang hamil di luar nikah usia 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Nah kalau mengikuti ajaran Islam masih boleh dinikahkan dini. Kalau ajaran Kristen saya tidak tahu. Kalau Islam ada solusi, boleh menikah biar anak itu lahir, bayi itu nanti punya bapak gitu loh. Inilah keistimewaan Islam. Masih mengatur ini gitu loh. Kalau jalan ajaran Kristen saya tidak tahu. Saklek gitu loh, saya nggak bisa tahu itu. Nah, inilah keistimewaan Islam. Silakan. Nah, Coba tadi bentar Ibu. Tadi ada pertanyaan kedua yang saya ajukan bahwa kalau memang itu sudah diakui oleh pemerintah pernikahan seperti itu yang umur 12 tahun dan sebagainya, kalau boleh bro jelasin ke saya kenapa dalam pemerintahan Indonesia itu bertentangan dan harus dipenjara 4 tahun. Karena pemerintah dari pusat sampai daerah rata-rata itu kan pemerintah pusat rata-rata kan pemangku jabatan itu rata-rata kan dari saudara-saudara kita yang muslim. Nah, bagaimana mereka menyikapi hal itu yang notabene-nya itu adalah aturan dari perintah dari sang Nabi dan Al-Quran sendiri. Tapi kenapa kok pemerintah Indonesia bisa memenjarakan orang seperti itu? Yang Anda tanyakan korelasinya apanya Bang? Ini kan sudah saya jelaskan dari awal tadi, sudah kelihatannya terjawab semua. Tapi apanya yang Anda tanyakan ini? Tolong diputuskan pertanyaannya. Soalnya sudah terjawab. Enggak Pak, gini aja Pak. Saya tadi. Pak Media, saya tuh tadi kan Bapak maaf nih, saya juga tadi agak kurang paham ya Pak ya. Maksudnya saya belum paham nih. Tadi kan Bapak bilang gini, saya dengar menikah di bawah umur segitu itu, maksudnya di umur itu nggak berdosa gitu kan, dibolehkan, ya kan, dihalalkan. Nah, sedangkan ini kan itu kan oke lah yang umur 12-14 tahun itu karena hamil duluan kan gitu kan. Tapi ini tuh belum hamil duluan gitu loh Pak. Usia 7 tahun gitu maksud saya gitu. Bro. Oke, saya jawab 7 tahun gitu maksud saya sih. Kita kelarkan dulu. Artinya kalau menurut ajaran Islam, menurut peraturan pemerintah kan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Jadi kalau di bawah 19 tahun maka itu disampaikan dini. Pernikahan dini namanya. Jadi kita tidak usah beda-bedain lagi. Di bawah 19 tahun itu dini, di atas 9 tahun itu boleh menikah menurut aturan pemerintah, aturan undang-undang Departemen Agama. Jadi itu dulu memandangnya. Nah, kemudian kalau dalam Islam itu masih mempunyai solusi. Kalau ajaran Kristen saya tidak tahu. Itulah keistimewaan Islam. Orang yang hamil 12 tahun, 13 tahun itu boleh nikah.
Jadi tidak menunggu bayi itu besar baru menikah. Berarti anak itu nanti nggak punya bapak dong. Itu Islam masih mengakui solusi seperti ini, boleh. Itu Iya, ini yang tidak hamil, maksud saya itu yang tidak hamil, yang 7 tahun, bro. Fokusnya ke situ dulu. Yang 7 tahunnya. Baru lagi kita bahas baru lagi. Substansinya kondisi normal, Bung. Substansinya kondisi normal, bukan kondisi abnormal. Artinya kalau sudah hamil duluan itu kan kondisi tidak normal. Yang kita bicarakan substansinya dalam kondisi normal. Maaf sebentar. Saya belain Pak Madya ya. Dulu ya. Artinya ajaran Islam sudah membusuk ya. Pak Madya. Halo. Silahkan Pak, silahkan. Ya, oke. Pak Madya sudah benar kok itu. Jadi secara hukum negara, orang yang menikah di bawah 19 tahun itu menyalahi undang-undang. Jadi memang kena sanksi kan, kayak saya puji kena 4 tahun gitu. Tapi secara agama sih nggak salah saya puji itu. Menikah umur 12 tahun nggak salah. Umur 7 tahun mungkin menurut saya puji malah lebih sempurna. Soalnya kan Nabi pada waktu menikahi Aisyah memang 54 dan 7 tahun. Pas banget gitu. Mungkin itu lebih pas. Makanya dia ngotot mungkin. Nyari yang seperti itu supaya bisa plek dengan nabinya gitu kan. Mungkin begitu. Jadi teman-teman nggak boleh maksain. Memang agama Islam ajarannya seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau percaya, ya nggak usah ikut Islam. Itu aja sebenarnya. Yang diomongkan Pak Madya sudah benar. Jadi menurut Islam memang seperti itu. Cuman ini harusnya bukan cuman yang di sini yang tahu. Semua orang harus tahu. Islam itu seperti itu. Masalah mereka mau apa enggak diajar seperti itu, ya serahkan pada mereka sendiri. Memang Islam seperti itu. Bahkan saya tanggapin dulu kawan-kawan semua ya. Nah, kalau teman-teman mencoba untuk mengkorelasikan pernikahan yang anak-anak itu seperti usia 6 tahun, 7 tahun, dan sebagainya itu lebih dikembalikan menurut Islam itu kepada walinya. Jadi wali nikah dalam Islam itu orang tua perempuan itu. Jadi pernikahan seperti itu tidak bakal terjadi kalau orang tuanya nggak mau menikahkan. Jadi kalau dalam hal ini omong kosong aja kalau dibahas seperti itu gitu loh. Dalam Islam nggak dibahas seperti itu, tertawa gitu loh. Karena hal begitu jadi omong kosong karena tergantung wali nikahnya kawan-kawan di sini ya. Jadi pernikahan seperti itu tergantung orang tuanya. Oke, tapi kalau nggak terjadi juga Pak Media, kalau misalnya tidak terjadi juga pernikahan seperti itu berarti melanggar dong kita di kitab tersebut. Coba kita Nabi itu. Sedangkan kalau misalnya seperti yang umur 7 tahun itu tadi Bro sampaikan bahwa tergantung wali dari orang tua anak tersebut. Nah, kalau tidak terjadi pun juga, sedangkan laki-laki yang umur 54 tahun itu sudah bersedia untuk menikah dengan anak umur 7 tahun itu dan orang tuanya menolak, ya berarti orang tuanya melanggar dong perintah dari sang Nabi. Oke, saya jawab. Teladan dari Nabi dalam itu. Saya jawab ya. Di dalam ajaran Islam, pernikahan itu hak penuh walinya, hak penuh orang tuanya perempuan. Jadi dia berhak menolak, berhak menerima laki-laki tersebut. Jadi hal ini tidak ada berkorelasi antara pihak mempelai laki-laki dengan perempuannya. Jadi ini tergantung wali nikah perempuan ini. Jadi dalam hal ini ya omong kosong aja, tidak ada masalah sudah. Artinya dia berhak menolak, orang tua perempuan berhak menerima. Jadi itu menurut ajaran. Nah, kalau seandainya begini Bro, kalau seandainya besok-besok ada seorang yang terpandang Bro memiliki anak umur 7 tahun dan orang tersebut datang melamar anaknya Bro untuk menikah dengan anaknya Bro, bagaimana tanggapan Bro melihat hal itu? Makanya saya jawab, tergantung walinya dong, tergantung orang tuanya perempuan. Dia berhak menolak, berhak menerima. Jadi maksudnya ini jangan ke orang lain, tapi ke pribadinya brother, ke pribadinya kita gitu. Gimana? Contohnya gimana? Ke pribadinya Bro, contohnya kalau Bro dan memiliki anak umur 7 tahun dan orang yang umur 54 tahun datang melamar, anggaplah orang itu punya pengaruh lah. Ya kan, datang melamar anaknya kita untuk menikahi, bagaimana tanggapan Bro melihat itu? Oke,
Nah, inilah keistimewaannya Islamnya. Islam memberikan hak privasi, hak pribadi, hak pilihan kepada wali perempuan tersebut. Dia berhak menolak, berhak menerima. Ini keistimewaan Islam. Jadi nggak seperti bro, kalau saya melihat ya, bukan berarti saya membanggakan kami umat Kristen. Iya, tapi silakan. bro tadi menjelaskan tentang keistimewaan. Justru kalau saya melihat dari sini bro, justru lebih mulia dan lebih istimewa itu adalah orang Kristen. Karena pernikahan di bawah umur 15 tahun pun, 16 tahun pun tidak diperbolehkan. Jangan dipaksain, Pak Roti hidup. Itu kan gitu. Jadi kalau bro mengatakan bahwa hanya di sisinya Islam yang istimewa, saya merasa bahwa Anda salah. Karena di dalam kekristenan, tidak pernah ada orang menikah di bawah umur 17 tahun atau 17. Belum pernah saya temukan. Oke. Terima kasih Roti hidup ya. Pak Media, saya itu juga masih bingung gini loh Pak Media. Berarti kan itu yang menentukan kan orang tua. Berarti seorang anak itu tidak bisa mempunyai hak untuk saya nggak mau gitu. Nggak ada dong Pak. Itu satu. Itu nggak ada dong Pak. Oke, saya jawab dulu ya. Orang tua sama anaknya kan tentunya dia berkomunikasi dengan persetujuan mempelai. Kan dalam akad nikah dalam Islam itu ada persetujuan orang tua wali, ada persetujuan perempuan mempelai, ada persetujuan istri. Jadi 3 harus terpenuhi, Ibu. Jadi kalau satu aja tidak terpenuhi, ya tidak bisa terjadi pernikahan dalam Islam. Nah, bro, sebentar, saya potong dulu. Saya potong dulu. Apa yang mau dikomunikasikan dengan anak umur 7 tahun? Apa yang mau diperbincangkan dengan anak umur 7 tahun dalam hal pernikahan? Kita bahas dulu lain masalah itu. Kita bahas yang jelas dulu, yang orang itu sudah mampu, perempuan tersebut usia di atas 9 tahun lah, ya. Kalau 7 tahun nanti kita bahas bahasan setelah ini. Nah, ya. Kita bahas setelah ini. Nah, saya kan kasih informasi dulu ke teman-teman. Pernikahan dalam Islam harus ada wali, persetujuan wali. Tidak bakal terjadi pernikahan dalam Islam kalau walinya nggak setuju. Persetujuan mempelai perempuan, persetujuan mempelai laki-laki, saksi. Nah, silakan Pak. Maaf Pak Madia, tapi ada pengecualian loh itu Pak Madia, kecuali Nabi. Silakan. Tidak. Ada pengecualian, kecuali Nabi. Nabi nggak perlu persetujuan wali, nggak perlu semua macam-macam begitu. Kenapa Anda bisa pastikan begitu? Soalnya ada dalil hadis kami, informasi bahwa pada saat Nabi Muhammad melamar Aisyah, ingat ya, pada saat Nabi Muhammad melamar Aisyah itu juga dilamar oleh laki-laki lain. Jadi pada saat itu adat pernikahan di tanah Mekah sana seperti itu, nikah di bawah umur dulu. Dia dilamar laki-laki lain juga sebelum Nabi Muhammad. Mari kita buka surah Al-Ahzab ayat 50. Dibaca saja Pak. Bacakan aja. Bentar, mesti buka dulu nih, nyari dulu. Al-Ahzab ya, Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 50. Bentar ya, saya mesti agak lemot nih. Untuk mengisi kekosongan boleh saya nanya ke Pak Media Channel? Silakan Pak. Silakan Pak. Kalau kita baca berita tadi pagi, ini beritanya masih hangat-hangat nih. Aisyah Wedding Organization itu mempromosikan pernikahan umur 12 tahun bagi wanita. Ini lagi heboh ini. Ini saya bacakan ya, semua wanita muslim ingin bertakwa dan taat kepada Allah SWT dan suaminya. Halo ya. Ini saya bacakan promosinya, promosi dari Aisyah Wedding. Semua wanita muslim ingin bertakwa dan taat kepada Allah SWT dan suaminya. Untuk berkenan di mata Allah dan suami, Anda harus menikah pada usia 12 tahun dan tidak lebih. Dan ini diklaim dari Aisyah Wedding ini, dia sudah mendapat rekomendasi dari KUA.
Nah, pertanyaannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan jelas diatur usia wanita yang dianggap dewasa adalah 18 tahun. Dia bisa dianggap sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, sering juga kejadian ini terjadi sama teman saya. Ketika dia menikah dengan pacarnya dan dia masih beragama Kristen ya, dia terpaksa ngikutin pacarnya, keluarga tidak setuju, walinya diambil alih oleh pihak KUA. Gimana nih Pak Media Channel? Tolong dikomentarin dulu ya, minta tolong lah supaya kita juga tahu. Terima kasih. Oke, saya tanya dulu, yang Anda mau minta jawab bagian apanya dulu? Soalnya ini kan ada 3 masalah di sini. Bicara tentang agama Islam, bicara tentang peraturan pemerintah, ya, bicara tentang yang perempuan tersebut. Coba Anda tegasin dulu satu topik dulu. Oke. Sebagai warga negara, kita kan harus tunduk pada peraturan negara. Kita bicara sebagai warga negara ya, bukan sebagai warga agama. Ya, kita wajib tunduk. Yang pertama adalah ke undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Anda tadi sudah mengatakan itu bahwa wajib tunduk pada aturan UMRI atau AMRI itu. Ya. Ulil amri minkum. Ya, yang dianggap sebagai pemerintah kan. Jadi yang kita menjadi faktor utama yang harus dipatuhi adalah undang-undang pemerintah yang dikeluarkan pemerintah. Nah, ini yang saya hanya minta tanggapan terhadap promosi dari Aisyah Wedding ini, karena dia membawa-bawa dalil-dalil agama juga. Ini saya baca dan dia sudah mengklaim mendapat rekomendasi dari KUA. Itu satu. Yang kedua, Anda tadi bilang bahwa kalau belum harus ada wali. Nah, pertanyaannya, pernah kejadian kawan saya nikah di KUA, padahal keluarganya tidak setuju. Akhirnya wali nikah diambil alih oleh KUA. Terus hubungannya apa KUA ini dengan sebagai wali dari calon pengantin ini? Kan nggak ada hubungan wali. Oke, ini kejadian dan sering terjadi kejadian. Ini saya tambahkan dulu ya, sebentar. Kalau di Kristen, pendeta tidak akan berani melakukan pemberkatan pernikahan selama orang tua kandung atau saudaranya hadir dan menyatakan persetujuan. Dan itu pun 3 kali diumumkan di dalam ibadah, ada yang setuju atau tidak setuju. Jadi kalau orang Batak bilang di ting. Terus kalau di gereja-gereja PGI itu dikatakan pemberitahuan selama 3 minggu berturut-turut. Siapa tahu ada yang menyanggah atau menolak atau apa segala macam. Jadi ada prosesnya, nggak tiba-tiba terus diambil alih oleh seorang pendeta, nggak bisa. Nah, ini yang saya ceritakan kejadian yang menimpa kawan saya. Wali kandungnya tidak setuju, padahal masih hidup dan ada di sekitar itu dan dikenal orang. Tetapi pihak KUA bisa mengambil alih sebagai wali. Itu gimana caranya? Oke, saya jawab saja ya. Tolong ya masalah pernikahan, tolong dikomentarin dulu masalah promosi itu karena dia menggunakan dalil-dalil agama. Yang kedua, bahwa menganjurkan menikah umur 12 tahun itu karena ya diperintah untuk taat pada Allah. Ya. Ketiga, yaitu tadi dia bilang gini, kalau yang bersangkutan setuju dan pihak KUA setuju, ngapain kalian ribut? Kan itu masalahnya. Padahal kalau kita lihat di promosi ini, yang kawin ini umur 12 tahun. Nah, pertanyaan saya juga, orang KUA ini ngerti enggak sih hukum negara? Kan gitu. Setahu saya orang KUA itu SK-nya dari pemerintah. Seharusnya ketika ada orang datang bawa anak kecil umur 12 tahun mau dinikahkan, pihak KUA yang pertama menolak itu seharusnya ya, karena dia mewakili fungsi dia kan sebagai mewakili fungsi negara di situ. Terima kasih Pak Media Channel. Oke, saya tanya dulu, itu anaknya itu waktu umur 12 tahun hamil apa tidak? Kita kan masih berbicara dalam kondisi normal. Artinya apa? Tidak ada hamil, tidak ada apa. Ini kondisi normal masalahnya. Oke. Jadi
kalau kita berbicara, yang kita bicara substansi itu adalah kondisi normal, bukan kondisi abnormal. Kalau kondisi abnormal, jawabannya itu pasti abnormal. Tapi yang kita bicarakan adalah kondisi normal. Seharusnya kalau kondisi normal, harus norma-norma yang harus kita pakai, norma-norma yang ada. Norma itu kan ada satu, norma peraturan. Yang kedua, norma sosial. Yang ketiga itu baru norma agama loh. Kalau kita hidup dalam bernegara, norma agama itu nomor 3. Saya mengerti sudah. Oke, saya jawab. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah di dalam ajaran Islam itu sudah sangat jelas rukun syarat dan rukun pernikahan itu harus terpenuhi, ya. Mohon maaf Pak Media Channel. Kita jangan lari ke agama dulu. Kita kan yang saya bicarakan ini masalah kondisi normal. Kita nggak berbicara masalah kondisi harus dibawa ke lari agama. Dalam kita hidup bernegara, yang pertama harus kita pakai adalah peraturan negara, kondisi sosial masyarakat, baru agama. Itu di bawah itu kalau kita berbicara hidup bernegara loh ya. Terima kasih Pak Channel. Jangan terus dibawa lari lagi ke agama lagi. Ini kondisi normal. Terima kasih. Oke, saya jawab. Justru aturan pemerintah yang mengatur pernikahan itu bersumber dari ajaran agama itu sendiri. Harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan di dalam Islam. Baru merujuk ke peraturan pemerintah yang sudah diatur oleh undang-undang. Seperti itu. Ya, saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Undang-undang perkawinan. Sebentar. Anda kan membawa, mohon maaf, Anda kan membawa larinya ke dalil agama terus. Sekarang saya mau tanya di dalil agama mana? Karena apa? Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, itu wanita yang boleh menikah adalah batasan 17 tahun. Dan dia bisa cakap hukum, dianggap cakap hukum itu umur 18 tahun. Ini undang-undang loh yang ngomong. Sementara mungkin di dalil Al-Quran ada enggak ukuran itu 17 tahun? Nah pertanyaannya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, itu kan mengikat semua agama itu, tidak cuma agama Islam, Kristen, semua agama di Indonesia itu terikat pada undang-undang itu. Nah, sekarang saya mau tanya, dalil di Al-Quran yang mengatakan umur 17 tahun boleh menikah, ada nggak? Kan nggak ada. Kalau nggak ada, berarti pembuat undang-undang di DPR sana yang ngawur. Kenapa kok bisa mengatur umurnya jadi 17 tahun? Sementara di agama Islam lah, saya katakan ya, tidak mengatur umur 17 tahun. Nah, yang jadi mau Anda tanyakan apanya kawan? Yang mau Anda tanya kita langsung jawab. Yang mau Anda tanyakan silakan tanyakan. Masalahnya gini loh, Pak Media Channel, minta tolong lah. Jangan segala sesuatunya, kita akan berbicara tentang kondisi normal. Kalau kondisi normal, kita sebagai warga negara, peraturan yang pertama kita ikutin adalah peraturan negara. Iya. Terus? Apalagi? Sosial, ya kan, peraturan tertulis dan tak tertulis. Yang peraturan tertulis itu kan undang-undang dan turunannya, baru peraturan yang tidak tertulis itu sosial. Ya. Nah, kaidah agama itu di bawah itu. Kalau jadi gini, yang setahu saya, mohon maaf kalau salah, peraturan agama itu hanya patokan hidup, pedoman hidup. Yang mau Anda tanyakan apanya, Kak? Biar jelas. Pak Mangkulangit, jangan dipaksain, Pak Mangkulangit. Jangan dipaksain. Bukan Anda tanyakan apa ini? Biar kelar, biar saya jawab gitu loh. Kalau Anda berargumen seperti itu kan normal-normal memang seperti itu jalannya. Ya, nah, iya itu tadi. Makanya karena saya kasih contoh dulu sebentar. Anda tadi mengatakan apabila ada perempuan yang di luar Islam, kemudian masuk Islam, kemudian dinikahkan di KUA. Nah, itu dalam posisi hukum Islam di KUA itu perempuan yang menjadi walinya harus wali hakim. Karena dalam posisi ini dia posisinya statusnya jadi mualaf. Maka tanggung jawab itu kepada wali hakim. Itu sudah diatur memang dalam peraturan gitu loh. Bukan orang tuanya lagi yang berhak kan seperti itu. Bukan. Makanya pertanyaan saya kalau menyangkut itu tadi kan jelas. KUA, petugas KUA itu adalah kepanjang tanganan pemerintah di dalam mengatur dan melaksanakan aturan-aturan perkawinan, kan gitu? Iya, terus. Betul kan? Ya, terus. Tadi kan Anda larinya kan ke kaidah agama. Yang mana kaidah agama contoh? Ya tadi setiap kali kita jawab kondisi normal, Anda selalu jawab dari kaidah agama terus. Makanya kita juga bingung. Oke, saya jawab. Justru KUA itu sumbernya dari agama Islam. Itu harus mengikuti aturan yang dalam rukun Islam, kawan.
aturan pernikahan dalam Islam itu diterapkan di dalam KUA, biar Anda tahu gitu loh. Ya, aturan-aturan dalam diterapkan hukum Islam itu diterapkan di KUA yang sekarang ini yang diatur oleh pemerintah, itu biar Anda tahu. Makanya saya jawab dengan orang-orang kafir Islam. Ini ngarep yang nggak masuk akal orang-orang kafir ini, Pak Madya. Setuju, emang begitu. Silakan, jadi walaupun Muslim ini bernegara dengan macam-macam yang lain ya, yang ada Kristen, ada Hindu, ada Konghucu, macam-macam. Ya tetap Muslim tidak mau takluk pada itu. Ya hukum yang paling terutama ya pasti hukum Tuhan, bukan hukum negara. Setuju, Pak Madya yang begitu. Saya tambahkan sedikit. Setuju kan, Pak Madya? Oke. Saya tambahkan sedikit gini. Jadi di dalam Islam itu kalau ada yang promosi usia 12 tahun, bla bla bla, itu ya angin lewat doang, karena aturan pemerintah sudah mengatur batas pernikahan perempuan yang normal itu berapa, sudah diatur dalam pemerintah. Jadi kalau ada yang mempromosikan seperti itu ya angin lalu doang. Karena ya, semua Pak Madya nggak boleh berpura-pura, Pak Madya. Pak Madya nggak boleh bohong. Bukan berarti angin lalu, tapi nyatanya ada. Satu-satu bro, satu-satu biar enak didengarnya. Oke, yuk silahkan satu-satu. Ya. Jadi dalam posisi ini, kalau sudah aturan pemerintah mengatur seperti itu ya ngapain dibantah lagi? Tapi kecuali itu kembali ke ajaran Islam. Karena dalam Islam itu semua aturan diatur oleh walinya, persetujuan wali, persetujuan perempuan. Jadi ya hal-hal seperti itu kalau saya nilai ya apalah angin lewat doang gitu loh. Nggak hal-hal yang penting banget. Pak Madya nggak boleh bohong, Pak Madya. Pak Madya nggak boleh bohong. Kita bukan masalah bohong, kita bicara aturan. Kita bicara aturan kalau ya. Aturannya begitu kan, Pak Madya harus ngomong seperti ini karena Pak Madya bergaul sama orang lain yang bukan Muslim kan begitu. Tapi saya yakin Pak Madya sendiri di dalam lingkungan Pak Madya pasti nggak setuju dengan peraturan itu. Soalnya masa hukum Allah dikalahkan sama hukum manusia, kan nggak benar kan itu pasti. Hukum Allah yang justru yang menerapkan hukum Allah itu di KUA itu memang hukum Allah itu diterapkan sekarang. Tapi kan ada minimal batasan. Ya. Sebentar Pak. Yang di KUA diterapkan sekarang umat Islam. Silakan saya jawab dulu sebentar. Jadi Anda jangan coba pisahkan ya. Saya kasih tahu pengadilan agama, pengadilan agama Islam, pengadilan agama sekarang ini di KUA itu semua menerapkan ajaran Islam. Jadi bagaimana Anda mau coba pisah? Sekarang silakan. Sekarang batasan usia 17 tahun kan nggak boleh itu di Muslim. Emang boleh di Islam? Nggak boleh kan harusnya? Apanya yang mau Anda tanyakan apanya? Batasan usia 17 tahun itu kan nggak boleh di Islam harusnya. Islam kan nggak tunduk pada aturan itu kan. Ya, halo. Ya, bisa komen sedikit. Ya, silakan Pak. Anda ini mau dijawab tentang apa sih? Tentang pernikahan. Kayak begini Pak Media. Begini satu-satu Pak, bentar. Maaf nih, satu persatu ngomongnya, nanti gantian. Siapa dulu, nanti kalau udah saya turunin biar jelas omongnya. Saya jelasin ke Pak Media dulu. Bro Media, kayaknya tadi dari penjelasan Pak Media tentang pertanyaan saya, tanggapan dari saya dan Pak Gimin sama Pak Mangku ini ya, kayaknya itu semuanya bertolak belakang dengan akal sehat loh. Tadi bro selalu mengatakan bahwa semua aturan negara itu dikemas di dalam KUA tersebut, ya kan? Nah, tapi teman-teman yang tadi pertanyakan menjadi hal yang aneh, kenapa di saat anak umur 12 tahun atau 7 tahun itu datang menikah, kenapa dari KUA itu tidak berkomentar banyak di situ, tapi dia harus ikut-ikut. Apapun itu alasannya, kalau menurut saya, kalau kita kembali kepada hukum negara ya, apapun itu alasannya, seharusnya orang KUA itu juga tunduk dan taat pada peraturan undang-undang hukum negara tersebut. Masa anak 17 tahun masa anak umur 7 tahun tiba-tiba dinikahkan dengan anak kakek-kakek umur 54 tahun? Sorry, kalau menurut saya menganggap itu adalah suatu tindakan seks brutal.
Itu kan menurut Saya orang tanya Anda, Kristen, Pak jangan Roti dipotong hidup. dulu. Saya Menurut saya orang kelarkan Islam masalah itu roti hidup normal, dulu. Pak Roti hidup. Oke, satu Psikologi persatu. dulu. Oke, satu persatu gantian ya. Saya tanggapin roti hidup sebentar. Tanggapin biar Silakan tanggapin, terus silakan Pak Kasih Karunia bertanya. Oke, silakan. Oke. Terima Roti hidup kasih. itu kasus Terima kasih. apa yang terjadi? Yang Sabar ada dulu pasokan. media sebentar, sabar dulu. Terima Kenapa kasih. saya jawab roti hidup dulu? Oh, Pak Saya jawab Kasih. roti hidup dulu. Biarin Jadi Nak jawab ke. dari pembicaraan media tadi sebenarnya sudah clear itu. Ya kan, cuma ada satu saja, kalau masalah KUA itu, kalau dibilang itu berdasarkan Islam itu nggak benar. Di KUA itu universal. Bagaimanapun kalau kita masukkan secara kawin secara agama, ya agama apapun tetap KUA menolak. Nah, dari media channel itu sudah jelas bahwa mengatakan hukum agama itu terpisah dengan hukum negara. Kalau toh dianggap salah tetap dihukum. Tapi secara agama yang dianut oleh saudara kita ini media channel itu tidak dosa gitu loh. Nah, kemudian itu kan ada beberapa alternatif, ada beberapa persyaratan lagi kata media channel itu, ya kan? Ada harus persetujuan wali. Nah, ini kan keyakinan mereka, itu udah final saya kira itu. Udah final itu. Cuma media channel di sini tidak ngomong gamblang, masih dibawa ke awang-awang. Ngaku aja pokoknya secara agama itu tidak dosa. Kalau secara hukum negara kalau bersalah ya dihukum begitu loh. Ya kan? Nah, kembali kepada siapa Puji tadi. Kita juga harus objektif. Ya kan? Ada kecenderungan itu pedofilia itu. Karena apa? Melebihi satu. Bentar dulu, melebihi satu. Ya kan? Nah, harus kita pisahkan kawin dini atau pedofilia, kan begitu. Nah, wajar saja kalau dia dihukum, ya, karena ada unsur-unsur pedofilia tadi kan, karena ada keinginan berkali-kali. Kalau satu kali ya itu tidak, saya rasa bukan kan, karena definisinya kan tidak seperti itu. Definisinya ya ada kecenderungan hubungan seks dengan anak-anak, tapi kan kecenderungan terus dari hatinya kan. Tapi kalau niat nikah kepada anak-anak saya kira tidak masuk dalam unsur itu. Ya kan? Nah, saya kira dari media channel di situ langsung saja masuk to the point. Kalau memang secara agama atau ini kan keyakinan Anda. Kalau secara agama itu tidak salah, ya tidak salah. Asal memenuhi beberapa persyaratan kan. Seperti persetujuan wali, tidak berdosa gitu kan. Tapi kalau secara kenegaraan, ya KUA tetap tidak mengizinkan. Nah, itu kan konsekuensinya. Ya harus turun juga kan begitu. Nah, kalau dia mau di belakang, kan negara tidak tahu. Kan begitu. Negara tahu ya dihukum. Mungkin maksudnya begitu. Itu clear saya kira. Nah, cuma dalam Kristen kan memang beda. Kami ke Kristen beda karena memang sudah. Nah, begitu. Ya silakan beda. Roti hidup ya. Nah, jadi kalau sudah jelas begitu roti hidup, ngapain lagi dibahas masalah Puji? Dia kan sudah dihukum nih karena melanggar peraturan pemerintah. Itu yang jelas. Nah, status hukumnya menurut Islam bagaimana pernikahan Puji? Menurut pernikahan status hukumnya dalam Islam tidak ada masalah, tidak berdosa dia menikah seperti itu. Nah, tapi karena kita mengikuti aturan pemerintah, aturan yang sudah diatur oleh undang-undang, ya ternyata ya harus dihukum kalau seperti itu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu sudah kelar. Urusan seperti apa lagi yang mau dimasalahin? Berarti bro, sebentar. Berarti hukum pemerintah dunia itu lebih akurat hukumnya dari hukum Allah itu sendiri. Nah, itu kesimpulan masing-masing. Kesimpulan masing-masing. Iya kan, bro? Hati nurani kita bicara. Karena yang menghukum itu kan pemerintah. Pemerintah yang hukumnya adalah dari dunia. Ya, yang kita beragama yang mengikuti hukum dari Allah itu. Berarti pemerintah dunia lebih akurat hukumnya dong. Bentar. Saya jawab ya. Nah, itu kan dalam Islam sudah ada hikmahnya pernikahan seperti itu ya. Pertama, mencegah pencabulan, pelecehan, melindungi anak tersebut dalam pelecehan kan terjadi kan sangat banyak. Kasus-kasus pemerkosaan. Nah, kalau menikah dengan umur 6 tahun atau 7 tahun itu pelecehan tidak menurut bro?
Kan menurut itu cuma menghalalkan atau maksudnya itu pelecehan dong Pak. Kalau 7 tahun itu masih 7 tahun, 6 tahun itu pelecehan atau bagaimana Gitu loh, menurut maksud pandangan saya. Bro? Gini aja, ini ada yang Jadi begini saja, beragama yang berakal sehat. Begitu aja udah clear kok. Saya jawabkan. Mending Clear kita kok. bahas gini aja. Kalau mau tahu masalahnya kan, saya kasih tahu contoh ya. Nabi Muhammad SAW ya, itu menikahi Aisyah usia 6 tahun ya. Tapi di dalam hadis Nabi dikumpulin setelah hijrah. Hijrah itu pada posisi beliau 9 tahun. Udah nggak jauh Pak. Dibolehkan gitu aja sih Pak. 12 tahun. Kenapa? Ya. Gitu loh. Jadi 12 tahun, sebentar, biar kelar urusan. Jadi 12 tahun itu sudah normal perempuan. Jadi kalau ada yang menuduh Nabi Muhammad pernikahan dini itu otaknya terbalik karena tidak sesuai dengan hadis Nabi, ya. Karena usia 12 tahun itu sudah normal perempuan bisa Nah, hamil. ini yang 7 tahun loh Pak. Oke, Ini ada yang berbicara ngomong tentang 7 Rot hidup, tahun. maaf Rot hidup, semuanya saya mute sebentar. Ini ada yang mau ngomong, tolong di mute dulu Pak. Media ini ada yang mau ngomong, silakan Pak. Oke, shalom semuanya, bapak-bapak malam semuanya. Jadi tadi saya perhatikan, jadi terlalu melebar kemana-mana. Satu yang dibahas di dalam topik ialah pelaku atau yang menikah dengan anak berusia di bawah umur. Jadi tidak membahas tentang wali ini, wali itu, wali kelas gitu, kagak ada gitu. Jadi yang dibahas adalah pelaku yang menikah dengan anak usia di bawah umur. Jadi nggak usah lari-lari ke wali-wali kelas segala begitu. Kedua, itu media channel kalau berbicara itu dipikir dulu gitu. Ini zaman internet bos gitu. Jadi kita bisa cek. Klik Google, kata kuncinya undang-undang tentang perkawinan atau hukum pernikahan negara. Klik di situ ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua nih ya, belum mau ke agama apa, bagi semua warga negara. Mengingat itu banyak semua keduanya ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor 4 MPR 1973 dengan persetujuan baca itu salah satu nanti di bab 2 kalau nggak salah di pasal 7 yang tadi saya baca, pasal 7 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 2, dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1, pasal ini meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang lain ditunjuk oleh kedua. Nah, itu umurnya sudah ada ya di situ. Jadi jangan berbicara asal bahwa KUA itu ya sudah yang diinin pemerintah menurut sesuai dengan hukum agama. Berbeda gitu. Kalau di dalam agamaan nggak bisa misalnya 9 tahun atau 7 tahun, tapi di dalam hukum negara ini sudah tertulis dengan ketetapan MPR. Jangan asal gitu. Segala sesuatu bisa diinin. Klik aja Google hukum pernikahan agama negara gitu. Keluar itu undang-undang hukum pernikahan. Jadi perkataan media channel itu adalah tidak benar. Gitu. Silakan lanjut Mas. Thank you. Oke, thank you. Ocehan Pak ini sudah jelas ya, seperti saya sampaikan dari awal dari Pak ini cuma mengulang-ulang aja nih Pak Amin ini cuma mengulang-ulang. Silakan yang lain tanyakan silakan. Cuma ngulang-ulang doang ini Pak. Jadi begini, saya ingin bertanya. Tadi kan sudah clear itu. Cuman yang jadi permasalahan, kita kembali ke topik. Yang perlu kita jawab itu mengapa di Islam diizinkan. Nah, kita fokus di itu saja sebenarnya, ya kan? Itu kalau di situ saya senang. Jadi jangan ngambang lah. Oke, kalau di situ saya senang, jangan ngambang masalahnya. Ya, silakan tanyakan. Mengapa di Islam diizinkan? Nah, ini saya jelaskan sebentar dulu. Memang ada perbedaan kita. Kristen dan Islam kan beda. Kalau kami kan mutlak, tidak boleh, tidak ada pengecualian. Nah, kalau Islam bagaimana? Ya silakan dijelaskan begitu, media channel.
please. Oke, saya terima kasih ya. Di dalam ajaran Islam itu perempuan yang boleh dikumpulin setelah dia masa puber, yaitu haid ya. Setelah haid baru boleh dikumpulin. Nah, berarti kalau sebelum haid, berarti itu posisinya tidak boleh dikumpulin. Nikah boleh, tapi tidak boleh dikumpulin. Makanya dalam posisi Islam itu ada pertunangan namanya. Nah, itu dalam posisi sekarang orang banyak namanya bertunangan, tidak dikumpulin namanya gitu loh. Sedangkan di zaman Nabi Muhammad itu tetap namanya pernikahan, tetapi tetap juga tidak dikumpulin. Yang dikumpulin pada saat usia 9 tahun ditambah 3 tahun jadi 12 tahun. Sebenarnya ajaran Islam ini meneruskan ajaran Yahudi. Seperti Nabi Ishak dan Ribka yang nikah di bawah umur juga. Tapi belum tentu dikumpulin kan. Ishak sama Ribka itu tidak dikumpulin juga kalau pada waktu di bawah umur nikahnya. Salah bro, salah. Silakan. Tadi bro katakan Ishak nikah dengan Ribka umur berapa tahun? Coba diulangi. Yang jelas dia pernikahan Ishak sama Yang Ribka jelas juga. di situ saya tegur Anda salah. Berapa usianya sekarang? Nah, sebutin, lu yang sebutin. Karena lu yang mengorek. Yang jelas pernikahan Ishak sama Ribka itu juga perempuan yang masih muda gitu loh, ya. Perempuan yang masih muda, tidak Muda di atas. itu beda dengan anak. Kata muda itu beda dengan anak, bro. Yang harus bro bisa pisahkan kalimat anak dan muda. Tolong jawab berapa tahun? Ishak sama Ribka berapa tahun? Kamu yang jawab karena kamu yang singgung. Loh, saya kan sudah tahu kuncinya ini, tapi Anda kan takut jawabnya. Berapa? Tolong pengetahuan Anda berapa? Lu sebutin saja dulu, Yang jelas kurang lebih sekitar usia 10 tahun. Nabi Muhammad mengumpuli Aisyah 12 tahun. Jadi kurang lebih sama. Nabi Muhammad mengumpuli Aisyah usia 12 tahun. Nah, Ribka dikumpuli Ishak 10 tahun. Bagaimana? Sama kan? Coba bawain dalilnya. Silakan Anda lihat Kejadian 24 ayat 17 sampai 19. Silakan Anda lihat Kejadian 24 20 sampai 21. Silakan. Silahkan, mungkin Ibu Siti bisa bacakan di situ. Sebentar, tunggu moderatornya. Silakan, mungkin yang udah nemuin duluan bisa dibacain duluan. Tadi berapa dalilnya? Kejadian 24 itu tentang pernikahan Ribka itu loh, yang lari-lari pada saat mengambil air, bolak-balik mengambilkan air itu. Usia berapa itu? Kalau Anda usia dini juga. Sebenarnya ini juga udah melebar. Tadi kan bukan itu, tapi kok udah melebar ke sini udah. Ya udah, makanya dari dalam posisi ini saya sampaikan ya, dalam posisi ini Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah sebenarnya dikumpulin usia 12 tahun, bukan 6 tahun ya. Jadi dalam hal ini sudah menolak tuduhan dari teman-teman yang mengatakan dia menikah dini. Itu dulu untuk Nabi Muhammad. Silakan kalau ada yang ditanyakan lain, silakan. Kejadian berapa tadi bro bilang? Kejadian 24 ayat 17 sampai 19. Ya. Kejadian 24 ayat 17 sampai 19 ya. Ya. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkan serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke Halo. Kejadian 24 ayat 17 sampai 19 bunyinya kayak gitu. Ulang. 24 20 sampai 21. Oh, 20 sampai 21 ya. Nah. Kemudian segeralah dituangkan air yang di buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamati dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak.
udah itu. Terus Kejadian 23 ayat 1 sama Kejadian 25 ayat 20. Itu anunya pernikahannya. Dua Kejadian berapa? Kejadian 23 ayat 1 sama Kejadian 25 ayat 20. Bentar, Kejadian 23 ayat berapa? Ayat berapa? Kejadian 23 ayat 1. Ya. Kejadian 25 ayat 20. Halo. Ya, silakan. Itu Kejadian 23 ayat 1. Itu hubungannya apa judulnya itu? Sarah mati dan dikuburkan. Satu, Apa Sarah hubungannya, hidup. bro? Itu semua ayat yang bro kasih itu tidak ada hubungan dengan Ribka itu. Oke, saya mau Di ambil Kejadian 23 itu menceritakan ayat 1 menceritakan tentang istrinya Abraham itu meninggal. Ini banyak kelanjutannya, Bang. Banyak kelanjutannya. Saya ambil literatur dari Yahudi Loh, saja. Anda tadi yang kasih itu loh, yang kasih dalil loh. Ini ada kelanjutannya lagi. Kejadian 23 ayat 1. Kejadian 57 ayat 1. Jangan melebar dulu. Ini kembali ke itu. Kamu dari Kejadian 24, Kejadian 23 semuanya tidak ada korelasi. Pak Roti hidup. Bentar Pak Roti hidup, Pak kasih. Pak, tadi kan ini sebenarnya kan udah melebar. Nah, besok itu setiap pagi kita ada Alkitab menjawab. Nah, karena kita tadi menurutin Bapak, karena penasarannya Bapak, karena di Alkitab itu nggak dituliskan umurnya. Nah, di situ saat Bapak suruh lihat Kejadian 24, Pak Media Channel boleh didengerin dulu. Enggak, aku tadi buka Alkitab loh, Pak. Gitu loh. Nah, saya tadi buka Alkitab loh. Nah, di Kejadian itu yang Bapak sebutkan, kalau Kejadian 23 ayat 1 itu menceritakan Sarah meninggal. Dan Kejadian 24 tadi ayat 17 sampai 21 yang Bapak suruh baca, itu saat minta minum untuk unta-unta itu. Nggak ada hubungannya, Pak. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik. Sebentar, Bu. Saya komen sebentar ya. 57 ayat 1. Kejadian poinnya ini intinya Kejadian 57 ayat 1. Saya bacakan saja ini langsung ya. Sehingga umur Ishak saat 37 tahun, dan pada saat itu pula Rebeka lahir dia Ishak, menunggu dia sampai Rebeka sudah siap untuk hubungan 3 tahun dan kemudian menikahinya. Jadi dalam posisi ini malah 3 tahun. Dalam ayat Kejadian 57 ayat 1 ini. Bapak salah, si Ishak itu nungguin selama 3 tahun, bukan usia 3 tahun, Bapak. Tapi ada kelanjutannya, dan kemudian menikahinya, Ibu. Ada kelanjutannya loh itu ayat. Silakan Anda baca yang terakhir, bagian akhir. Itu ada kemudian menikahinya. Itu Bu, coba Ibu lihat. Coba Kejadian berapa, Pak? Kejadian berapa? Kejadian 57 ayat 1. Kejadian itu nggak sampai 57, Pak. Kejadian itu sampai 50, Bapak. Ini ada dari Kejadian Rab 57 ayat 1. Ini saya bacakan aja dah anunya ayatnya ya. Pak, biar ini depan saya Alkitab loh, Pak. Ini aku baca di Alkitab, bukan di Google loh, Pak. Kejadian itu sampai 50. Pak Roti itu Kejadian sampai ayat berapa, Pak? Coba saya bacakan aja nih. Nanti Ibu cari aja ayatnya. Saya bacakan ayatnya langsung. Sehingga umur Ishak saat itu 37 tahun. Ya, nanti dicari lah ayatnya ini apa yang pas. Tidak ada, Pak. Kejadian ya sampai. Pak Kasih mungkin ada, Pak. Buka Alkitab, Pak. Ibu dengar ayatnya. Saya komen dulu. Bentar, media. Jadi begini, kalau dalam Alkitab itu ya, dari kitab Kejadian itu sudah dikatakan, itu Tuhan itu kasih pasangan yang penolong bagimu. Nah, penolong di situ artinya apa? Kedua belah pihak itu saling bantu, seimbang, ya, baik dalam usia maupun dari segi perbuatan. Itu dari segi Alkitab. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada media tadi, kalau dibilangkan 12 tahun, jujur saya sama sekali belum pernah dapatkan
di hadis itu justru saya dapatkan itu kumpul itu 9 tahun. Nah, tetapi kalau ada argumentasi apa sehingga media channel bisa mengatakan 12 tahun, nah itu yang perlu dijelaskan, gitu. Begitu media. Betul itu, betul. Betul. Dia menyebutkan bahwa kejadian itu sampai 57. Sebentar, Pak. Dari mana Anda mengetahui kalau kejadian itu sampai kejadian pasal 57? Bukan pasal 57, saya bacakan ayatnya nanti sampai teman-teman cari, saya bacakan saja langsung. Sehingga umur Ishak ya sebutin topiknya dulu. Di kejadian berapa itu? Karena tadi Anda bilang kejadiannya 57. Soalnya nggak ada di Alkitab kejadian sampai 57. Alkitab itu kejadian itu hanya sampai kejadian 50. Nggak ada kejadian 57. Nggak ada, Pak. Cuma sampai 50. Jadi Bapak jangan itu. Saya bacakan aja dulu ayatnya langsung ya. Dari kejadian 23 ayat 1 ini saya bacakan dulu ya. 100 kejadian berapa? 102. Enggak ada. Intinya gini, udah saya mute dulu semuanya. Saya mute dulu semuanya. Kejadian. Dengerin, saya dengerin dulu. Ini kita membahas bukan soal itu, kita membahas kembali ke pokok. Kalau mau tanya soal Alkitab besok kita sediakan tempat. Mungkin Pak Media Channel sudah sering masuk ya setiap pagi. Nah setiap pagi kita ada Alkitab menjawab. Nah itu untuk besok pagi media, aja. Setelah lu singgung itu, setelah istri Abraham itu meninggal 3 tahun kemudian, baru siapa Ishak itu menikahi Ribka. Oke, bro. Nah, makanya kalau bro mau baca, sebentar Ibu Siti. Kalau bro mau telusuri baik-baik supaya jangan salah kaprah. Oke, saya bacakan ini kejadian 24. Nah, silahkan. Bentar, saya bacakan. 127 tahun kehidupan Sarah, sehingga umur Ishak saat itu 37 tahun. Dan pada saat itu pula Rebeka lahir dia Ishak, dalam kurung, menunggu sampai dia Rebeka sudah siap untuk hubungan 3 tahun dan kemudian menikahinya. Nah, jadi dalam usia berapa ini pernikahan? Kalau dalam posisi ini kan 3 tahun informasinya. Sebentar. Saudara kejadian Media berapa Channel, yang kau baca itu, bro? Media Channel itu ayat berapa? Jangan kau ambil dari kitab barbar. Aduh, itu kitab kan barbar yang kau ambil. Jadi kamu harus bisa mempertahankan dari Alkitab. Kalau kejadian itu sampai kejadian 50. Berarti kau kutip dari apologetik nggak jelas. Seperti ini yang saya baca tadi apa itu? Itu Alkitab apa lain yang saya baca? Kami tidak tahu itu dari mana itu. Di mana? Di kitab mana? Di kitab mana? Kejadian berapa tadi? Ini saya bacakan kembali sekali lagi nih. Kejadian berapa tadi? Saya tanya kejadian berapa? Jangan dibaca. Kejadian berapa? Dari kejadian sebutin saja kejadian pasal berapa. Nanti kita cari sama-sama supaya jangan menyesatkan. 23 ayat 1. Nah. Coba. Ya. Ini saya bacakan aja, saya ulang. Sehingga umur Ishak saat itu 37 tahun, ya. Dan pada saat itu pula Rebeka lahir. Jangan dibacakan sebelum menunjukkan ayatnya yang tepat. Nah, nanti teman-teman cari. Tidak bisa. Harus ditunjukkan ayatnya yang tepat. Itu kan dikarang-karang. Tidak bisa. Moderator tertibkan. Nggak bisa begini, ditertibkan. Jangan seenak deweknya. Tertibkan. Kalau tidak bisa tertibkan, dikeluarkan. Kalau tidak bisa saya mohon balik Pak Roti Hidup itu nggak usah dilayanin. Kalau mau Alkitab menjawab itu besok pagi Pak Roti Hidup, bukan sekarang. Dan Media Channel kita kembali ke pokok. Kalau mau mencari Alkitab itu besok pagi, temanya lain. Itu jadi. Iya Ibu, jadi saya kan kita kembali ke pokoknya. Sekarang giliran siapa? Pak Kasih masih ada mau bertanya nggak? Atau Pak Santi? Bu, saya Bu, halo, saya bicara, halo. Ntar, Ibu Deborah, saya ambil alih moderator dulu, teman-teman semua dia.
Enggak, saya mau dulu. Enggak ada yang di sini ambil alih. Intinya di sini berurutan. Kalau tidak mau saya mute. Titik. Saya keluarin, saya kick. Kalau enggak itu apa aturan. Intinya di situ. Bagus. Enggak ada ya, itu. betul. Kalau tidak sesuai aturan saya kick. Titik. Betul. Sekarang siapa tadi? Pak Kasih masih ada yang mau ditanyakan enggak? Atau kita ganti? Oke, jadi begini. Sekilas saja mengenai Alkitab kan sudah jelas bahwa penolong bagimu, penolong berarti itu kan seimbang. Seimbang bagaimana anak kecil bisa menolong orang tua, kan tidak mungkin. Nah itu sudah jelas lah dalam Alkitab ya. Nah kemudian kembali kepada kepercayaan daripada media channel. Itu kan dari hadis-hadis yang saya baca, beberapa hadis itu menuju ke umur 9 tahun baru digauli. Ya kan? Tetapi tidak tahu saya tiba-tiba media channel bisa merujuk kepada 12 tahun. Nah itu rujukannya dari mana? Apakah persepsi atau ada sejarah lain begitu? Begitu saja media channel, silakan. Itu yang disebutkan itu sudah benar di surah Al-Bukhari itu mengatakan. Bentar Pak Jimran, maaf nanti gantian Pak. Gantian kalau Pak Kasih Karunia sudah, nanti Pak Samsid terus Pak Jimran. Oke, silakan. Halo Bu. Oke. Halo. Begini Bu, Ya, Ibu moderator saya harap tegas ya. Jangan semuanya bicara satu-satu, kasih waktu, kalau bisa kasih timer 5 menit udah selesai berhenti, jangan lagi terlalu bicara. Kalau enggak ini kacau. Yang kedua, topiknya apa? Kalau jangan membahas Alkitab. Topiknya kan ini. Nah, saran saya tadi kan kalau saya lihat memang di Indonesia ini kan ada hukum agama Islam. Bagi yang untuk Islam kan di KUA, yang bukan Islam kan di catatan sipil. Nah, kalau menikah di bawah kalau menikah di bawah umur, memang itu ada aturan mainnya. Kadang-kadang bagi umat Muslim nikah di bawah tangan. Ini kan Pak Kasih, nanti setelah Pak Media jawab, nanti Bapak giliran ngomong gitu Pak. Silakan Pak Media jawab. Nanti kalau sudah selesai gantian. Oke, terima kasih. Untuk yang ditanyakan tadi masalah pernikahan usia Aisyah pada saat dikumpulin oleh Nabi Muhammad, mengapa ada penambahan 12 tahun setelah usia 9 tahun, itu pernikahan tersebut terjadi di Mekah 3 tahun sebelum terjadinya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Jadi hitungan dalam Islam itu kalender Hijriah. Jadi kalau mengikuti aturan kalender Hijriah, maka 3 tahun ditambah 9 tahun jadi 12 tahun. Seperti itu Pak informasinya. Jadi seharusnya itu dirubah. Jadi kan membingungkan itu. Hadis Nabi kan saya kira begini. Saya kira itu hanya asumsi dari media channel itu sebenarnya. Itu tidak bisa dibuktikan dengan dalil. Oke lah kalau mempunyai asumsi seperti itu nggak masalah. Ada dasar kita mau terima atau tidak. Kita ada kalender kalendernya ada hitungan usia pernikahan ini ada kalender. Kita menurut dalil. Kita hanya berdasarkan dalil. Kalender itu kan ya boleh. Ya kan apakah betul waktu itu Bukhari misalnya dia berdasarkan Masehi atau berdasarkan umat Islam punya, kan kita tidak dijelaskan di situ. Nah, hanya dalam hadis Nabi, saya tegaskan dulu ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad juga ada informasi yang lain yang mengenai Bro Media, sorry saya potong. Coba Bro Media bentar Pak Roti hidup gantian. Maaf Pak Roti hidup gantian yang dulu, nanti kalau giliran itu saya mau kasih dalil. Kalau kayak gini nanti selesai. Saya kira saya sudah selesai. Tetap berdasarkan hadis. Ya kan, yang lain hanya berdasarkan asumsi. Nah, media channel mau berasumsi bagaimana itu haknya media channel. Yang lain silakan lanjut. Saya jawab sebentar. Saya kan sudah kasih informasi itu dalam kalender Islam sudah terjawab. Nah, kemudian di hadis Nabi yang lain menurut Tabrani keempat anak ibu Abu Bakar tersebut pada zaman jahiliyah yaitu 610 Masehi.
Jadi kalau Aisyah menikah sebelum 620 Masehi, maka beliau menikah di atas usia 10 tahun dan hidup bersama pada usia 13 tahun. Ini minimal. Jadi usia 6 tahun dan 9 tahun yang diriwayatkan oleh Hisam itu otomatis gugur oleh hadis yang diturunkan oleh Tabrani. Seperti itu gambarannya. Jadi informasi pernikahan Aisyah ini bukan satu dalil hadisnya, tapi dari Tabrani juga menginformasikan yang berbeda dengan sistem aturan kalender yang dirujuknya ini. Ini hadis merujuk kepada kalender gitu loh. Kalender kenapa hadis tidak bisa bicara enggak? Yang benar gitu loh. Bentar Berarti Pak, hadis gantian salah. Pak. Bentar Pak, gantian Pak. Bentar. Berarti hadis Kak salah. Fakih Karunia Bisa saya bicara sudah nggak? selesai Oke, jadi kita berkomunikasi. paham. Jadi hadis salah. Silakan lanjut yang lain. Kakak Ya saya udah bisa bicara. kalau gitu silakan Pak Jimran, kalau sudah Pak Jimran bertanya Saya nanti bisa. gantian ke Pak Abdullah. Silakan Pak Jimran. Silakan yang lain. Oke, silakan. Oke, Pak Media, teman-teman kayaknya ada pengaruh sinyal ya Pak Jimran ini. Pak Jimran. Ya silakan Pak Jimran. Halo. Pak Jimran silakan. Selamat malam. Silakan. Salam, Salam. selamat Silakan. malam ya. Salam. Media Channel, di sini kan kita membicarakan tentang undang-undang pernikahan. Jadi kalau menurut agama Islam, oke lah sementara kita terima. Halo? Oke, Ya, sementara Pak, kita silakan. terima. Halo? Jadi Iya Media silakan Channel Pak begini. berbicara Pak. Nah, begini Media Channel. Kalau menurut yang saya tahu hadis itu menikah 9 tahun. Menikah 6 tahun, baru 3 tahun kemudian dihampiri oleh Muhammad. Itu sementara dulu ya, nanti kita bicarakan lagi. Tetapi konseptual permasalahannya bukan begitu. Ini membuktikan ajaran Islam tidak up to date. Sekarang kita lihat undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan itu memang dirumuskan, diambil dari berbagai kelompok, baik agama Kristen, baik agama apa. Ditinjau semua oleh lembaga yang bersangkutan. Ternyata setelah dianalisa dan dikaji, tidak legal, tidak up to date kalau orang menikah itu umur 6 tahun, 9 tahun. Yang layak itu menurut teori saintifiknya itu adalah umur 17 tahun ke atas. Disinilah menggugurkan ajaran Muhammad itu tidak ajaran barbar. Dia itu melakukannya itu dulu menurut kesukaan dia untuk mengambil dia punya masa. Kalau Anda belajar dari Mekah sampai ke Madinah, di Mekah dulu dia itu tidak punya pengikut, hanya 100 orang ke bawah. Pergilah dia ke Madinah, di sanalah dia mengadakan itu tindakan-tindakan. Dan kalau Anda tahu sejarah, segala aturan-aturannya itu dia lakukan untuk kepentingan politik dia. Makanya peraturan-peraturan itu banyak yang berlatar belakang, banyak yang berkontradiksi. Jadi itu yang perlu Anda sadari. Jadi terbukti sekarang kalau di manusia-manusia normal, baik dari negara Indonesia, yang memutuskan bahwa usia normal yang wajar menikah itu umur 17 tahun. Berarti ajaran Muhammad itu tidak benar. Jadi Anda tidak bisa paksakan. Itulah logika orang normal. Kecuali tidak normal. Jadi bagaimana? Tapi memang benar. Kalau menurut agama Islam, syariatnya itu begitu. Makanya dalam perumusan Undang-Undang Dasar dulu dihapus syariat Islamnya. Karena itu tidak cocok bagi seluruh kehidupan bernegara. Tetapi pada saat ini harus disadari rekan-rekan umat Islam bahwa ajaran agama Islam itu tidak up to date, tidak sesuai dengan perkembangan manusia yang seutuhnya. Ini dulu dari saya supaya Media Channel mempertahankan satu argumen itu, logikanya lari ke generalnya. Tapi kalau untuk secara spesialisasi menurut agama kalian oke. Tapi mencari orang normal di dunia ini, makanya disahkan undang-undang itu pada umumnya tidak mensahkan menikah umur 6 tahun. Itu adalah barbar. Jadi Anda sudah harus berpikir sebenarnya Al-Quran ini ayat suci atau tidak. Itu bedanya dengan kami. Jadi ini yang perlu Anda pikirkan. Tidak fleksibel, dia tidak up to date. Karena memang tidak bisa merangkum kehidupan.
Jadi dia calon bukan masalah 9 tahun, 12 tahun. Kalaupun itu Anda katakan 12 tahun yang menurut Islam, oke lah, sementara saya terima dulu. Tapi sebenarnya bukan begitu, 9 tahun. Tapi itu juga nggak benar, 12 tahun. Para pemikir-pemikir, ahli-ahli, saintifik udah berpikir baik secara medis, baik secara kehidupan, kedewasaan, kemasyuran seseorang, itu tidak wajar. Makanya diputuskanlah undang-undang itu, makanya berlaku general di seluruh dunia, umur 17 tahun ke atas lah. Jadi gagal lah itu ajaran Muhammad itu intinya. Jadi tidak perlu lagi berkontradiksi begini bagaimana, yang jelas ajaran Muhammad itu ajaran barbar, gagal. Itu kesimpulan dari saya, jelas. Sekian dulu saya, kembali kepada apa? Oke, silakan Pak Cimran. Makasih, silakan Pak Media Channel tanggapannya untuk Pak Cimran, biar nanti bisa beralih ke yang lainnya, silakan. Terima kasih ya. Seperti ini saya sampaikan, di dalam ajaran Islam itu pernikahan tidak bakal terjadi apabila walinya tidak merestui. Itu yang pertama. Jadi tergantung wali nikahnya, orang tuanya perempuan tersebut. Jadi kalau Anda mengkaitkan pernikahan dini bla bla bla, itu terbantahkan. Karena dalam Islam itu pernikahan harus ada walinya yang setuju dengan mempelai perempuan, setuju dengan yang laki, dan dua orang. Maaf, sebentar Media Channel, sebentar. Anda logika berpikirnya Anda. Anda harus bedakan dulu sistem dengan aturan. Itu sistem yang Anda bicarakan. Harus beda ya. Saya orang yang mengerti hukum. Anda harus bedakan antara sistem dengan peraturan. Itu yang Anda katakan itu, yang dilakukan oleh ulama-ulama itu sistem. Yang kita bicarakan ini masalah aturan secara umum. Wajarkah seorang dinikahin umur 6 tahun? Saya jawab. Nggak, berpikirnya jangan lari dari konteks. Saya jawab, saya tidak lari. Konseptual permasalahannya harus terarah. Jangan lari dari konteks. Silakan lanjut. Saya jawab, Jimran ya. Dalam ajaran Islam, yang harus terpenuhi apabila orang mau nikah, itu dalam Islam aturannya diatur ini. Ada syaratnya, ada rukunnya. Salah satu rukun Islam, apabila ingin menikah dengan perempuan, harus persetujuan perempuan, orang tuanya perempuan tersebut. Jadi tidak ada berkorelasi masalah usia. Mau usia bayi yang baru lahir, kalau orang tuanya mau menikahkan anaknya, itu urusan orang tuanya. Tergantung orang tuanya yang perempuan ini. Tetapi diinformasikan di dalam Islam, apabila ingin menikahkan anaknya tersebut kalau bisa dikumpulin setelah dia haid, masa puber yang boleh dikumpulin. Jadi kalau usia dini bagaimana? Usia dini dalam Islam itu diatur dalam namanya pertunangan. Seperti itu kawan. Silakan. Saya tanggapin bisa. Nih Ibu Deborah. Ya silakan Pak Cimran, sudah ya Pak Cimran, saya taruh bawah ya Pak Cimran, gantian yang lain. Silakan Pak Abdullah. Nanti apa yang saya sampaikan ini nggak usah ditanggapin Media Channel karena dia sesat, penipu. Media Channel kamu penipu. Yang kedua, ya tolong dengar, tadi kamu bilang kejadian 57. Orang kejadian cuma sampai 50. Kamu itu kepalamu itu kadang-kadang otakmu nggak ada. Saya ya. sudah baca. Terus yang kedua, dengar dulu. Kamu diam. Satu persatu ngomongnya, saya mute dulu ya, biar satu persatu ngomongnya. Kamu diam dulu. Halo. Kamu diam dulu. Saya sudah bacakan ayatnya ya. Kamu diam dulu. Ini saya lanjutin dulu ya. Satu persatu Pak, nanti kalau udah Pak Abdullah ngomong gantian gitu Pak, silakan. Media Channel kamu diam dulu. Ya. Kamu benar-benar memberikan penisatan malam hari ini. Nanti nggak usah ditanggapin Ibu Deborah apa yang saya sampaikan ke Media Channel. Saya sampaikan adalah kalau misalnya walinya itu menyetujui, terus anaknya umur 6 tahun, Anda bisa bayangkan anak umur 6 tahun itu masih sekarang 7 tahun, kelas 1 sekolah dasar. Kalaulah misalnya walinya menyetujui, seperti tadi saat pernikahan di agama barbar itu, ya anaknya itu bayangkan itu umur 6 tahun dirudal. Psikologinya di mana itu ajaran sesat, ajaran setan iblis. Umur 6 tahun, coba kamu bayangkan anak kamu gadis umur 6 tahun. Terus dia
kamu nikahkan secara emosional, secara kesempurnaan, dia belum akil balik. Belum juga datang bulan, mohon maaf. Ini perilaku apa ini, sesat biadab. Anak umur 6 tahun kamu setuju, contohlah kamu orang tua sesat, orang tua iblis, orang tua jahanam, kamu izinkan anakmu, contohlah ada yang terjadi. Tapi ini kan ada yang terjadi, makanya ada undang-undang itu di dalam agamanya dia. Kamu umur 6 tahun kelas 1 SD kamu sesatkan orang, anak kamu giring kepada laki-laki pemuas nafsu iblis. Undang-undang pernikahan itu nomor 16 2019 itu adalah 16 tahun. Dinaikkan dan direvisi perubahannya nomor 11974 itu 16 menjadi 19, nomor 16 tahun 2009. Pemerintah aja menaikkan dari 16 ke 19. Nah sekarang umur 6 tahun. Saya tidak berbicara agama di sini, tapi hati orang tua, siapa kamu nikahkan anakmu kepada orang laki-laki jahanam iblis penyesat. Psikologinya itu betapa itu terkutuk buat dia melayani nafsu birahi seks laki-laki jahanam. Saya tidak menyinggung agama, tapi itu adalah perbuatan iblis biadab. Tidak boleh itu ditentang oleh seluruh hukum apapun di muka bumi ini, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Saya tidak menyinggung agama, tapi kalaulah ada menikahkan anaknya umur 6 tahun, ini adalah perbuatan, ini adalah setan iblis. Anak kamu 6 tahun, bayangkan itu, emosinya aja nggak ada. Masih banyak di perkotaan umur 6 tahun masih disuapin, terus kamu nikahkan. Ini benar-benar barbar biadab kalau ada orang terjadi seperti itu di negara manapun. Makanya ditentang oleh hak asasi manusia, termasuk undang-undang itu sendiri. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah untuk melindungi hak asasi setiap orang, termasuk kaum perempuan. Jadi contoh ajaran sesat ini, ya, itu benar-benar ajaran biadab barbar yang harus kita lawan dan kita tentang. Ikutilah ajaran Tuhan Yesus, ajaran Alkitab. Ya, Media Channel Anda usah tanggapin, Anda penipu malam hari ini. Demikian, terima kasih, puji Tuhan. Saya live malam hari ini. Silakan Ibu Raka, jangan ditanggapin. Maju terus ke yang lain. Oke, silakan Pak SJD. Ibu, saya mau tanggapin dulu. Silakan. Oke, terima kasih ya yang teman-teman yang mencoba untuk berbicara tentang pernikahan Nabi Muhammad ya pada usia 6 tahun yang dikumpulin pada usia 9 tahun, kemudian hijrah ke kota Madinah itu pada usia 12 tahun baru dikumpulin sebagai rumah tangga. Nah, di sini kan ocehan dari Pak siapa tadi namanya, saya kurang paham juga itu. Saya akan menjawab secara prosedur aja ya. Di dalam ajaran Islam semua itu ada hikmahnya. Pernikahan 6 tahun, 9 tahun maupun yang ke atas semua ada hikmahnya. Itu solusi untuk keamanan anak tersebut. Ya, anak-anak Anda bisa lihat sekarang ya, pelecehan seksual itu karena anak tersebut dilecehkan. Makanya dinikahkan secara dini, dinikahkan masih umur. Itu sudah contoh gambaran. Makanya Nabi Muhammad pada saat itu mencontohkan kepada umat Islam, kalau mau nikah menjaga anak itu aman, dinikahkan pada usia dini dalam posisi seperti itu. Ini untuk mencegah pencabulan, untuk mencegah pelecehan, ya. Maaf Pak, ya. Saya potong. Maaf banget saya potong ya. Nah, maksud saya kan gini, untuk mencegah pencabulan. Lah masa sih Pak usia 6 tahun, 7 tahun harus dinikahkan? Kan gitu kan. Ya mendingan kan diajari. Tolong jangan dipotong dulu. Ini sudah membuktikan, survei sudah membuktikan. Ini terjadi di Amerika Serikat, di Grand Jury, 1.000 korban anak loh. 1.000 korban anak yang dilakukan oleh oknum pastor, melecehkan seksual anak-anak. Nah, Nabi Muhammad menjawab agar tidak terjadi ini, dinikahkan usia dini. Seperti ini kawan. Di mana bro, di mana dalilnya Anda menyinggung pastor itu? Di mana dalilnya? Anda bisa di mana dalilnya?
Baru tidur nanti aja Pak, ini buka fokus ini. Pak Media Channel udah ke fokus aja ke topiknya Pak. Jangan dia loncat kemana-mana, jangan dia Anda buka Merdeka menyalahkan orang lain. 17 Agustus 2018. Ini tujuannya umat Islam menyuruhkan ini agar tidak terjadi pelecehan seksual, ya. Agar tidak terjadi pelecehan seksual, ya. Ini terjadi di Amerika Serikat. Sekarang Pak Abdullah tadi kan nggak minta ditanggapin. Sekarang Pak SCP silakan Pak untuk bertanya. Oke Pak Madia, Anda nggak usah membela Muhammad sampai harus memakai kata-kata lazim anak-anak sekarang banyak diperkosa, banyak dimesumin masa-masa kecil. Ini kita lihat fakta, ini kita ambil hikmah pelajaran Nabi Muhammad yang kita ambil. Karena ada pernikahan seperti itu untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Ini terjadi di Amerika, 1000 korban anak. Anda bisa lihat di Merdeka.com 17 Agustus 2018. Silakan Anda buka ini. Silakan Pak CB, silakan Pak CB. Anda bisa ngomong begitu karena Anda sekarang masih hidup. Kalau Anda di tahun 90 Anda mati, malah Anda nggak bisa ngomong begitu. Maksud saya hanya untuk membela kebejatan Muhammad, Anda membela mati-matian begini. Saya mau bukakan ayat aja, bacain deh ya. Kalau pahami aja pelan-pelan, nggak usah pakai bela. Kita lihat fakta Islam itu mengamalkan meniru Nabi Muhammad itu agar tidak dilecehkan anak-anak gitu loh, ya. Ini sudah terbukti di Australia itu 4.000 anak, 4.500 anak korban. Ya, jadi Anda jangan bayangkan begitu. Ya, oke, saya bayangkan. Kembali ke topik. Sorry. Topik aja, Pak Madia. Pak Media, coba baca di live chat itu saya ada kirim di Sahih Bukhari nomor ya, saya baca. Nomor 4738. Ya, saya banyak Pak, saya bacain Pak, ini sederhana aja dibacanya nih. Nah ya, perhatikan baik-baik Pak Madia. Sahih Bukhari 4738. Setelah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hasyam dan bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW menikahi pada umur 6 tahun titik. Jangan dihebat, ini ayat Anda ya. Nikahi 6 tahun dan digauli pada umur 9 tahun, dan Aisyah hidup sama dengan beliau selama 9 tahun. Jadi intinya tidak usah mengelak, maksud saya diakui saja bahwa Muhammad memang menikah 6 tahun. Usia 6 tahun, kalau digauli 9 tahun, siapa yang tahu Pak? Bapak 5 tahun dari mana selama 6 tahun? Nah, kasih suatu referensi kenapa si Muhammad menyukai anak kecil, menikah dengan anak kecil Pak ya. Tolong dibuka di Sahih Bukhari 62 nomor 17. Sahih Bukhari. Oke, saya jawab ya. Saya tahu itu, saya jawab. Kalau Anda mengutip itu kan 9 tahun ya. Saya jawab. Kalau Anda mengutip hadis itu, hadis lain kan banyak. Enggak. Ya, hadis Tabrani kan ada. Mbak, saya bicara dulu. Sekali lupa ya, sebentar Pak ya. Jadi kaitannya dengan ayat yang saya bacakan tadi, Pak, ini saya akan bacakan Bukhari 62. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ketika saya menikah, Rasulullah berkata kepada saya, wanita tipe apa yang kamu nikahi? Saya menjawab, saya telah menikahi dengan seorang ibu muda. Dia, Rasulullah, berkata, kenapa? Apakah kamu tidak menyukai perawan-perawan cilik sehingga bisa meraba-raba mereka? Jabir juga berkata, Rasulullah berkata, kenapa kamu tidak menikahi gadis belia sehingga kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia bermain-main dengan kamu? Dengan ayat ini jelas bahwa memang ada hal yang aneh, kelainan. Nabi menikahi anak umur 6 tahun. Jadi bukan hal yang lazim. Lalu Anda melazimkan, gitu loh. Kayak semacam seorang raja minum air kobokan. Karena sudah minum air kobokan, Anda juga minum air kobokan untuk membela perilaku raja. Sama dengan ini. Sekarang Nabi menikahi anak 6 tahun dengan kondisi bahwa sebenarnya memang ada kelainan di Nabi supaya anak kecil-kecil. Oke, itu aja Pak Madia. Oke, saya tanggapin kawan, Terima kasih itu dalam posisi ini. Kalau Anda membaca itu, Anda harus baca Tabrani. Ada usia pernikahan Nabi yang dengan Aisyah itu usia 13 tahun. Ya,
Anda baca hadis Tabrani yang lain kalau mau Anda menimbang. Apa saya bacakan lagi tadi? Maksudnya jangan lompat, Pak. Tadi kan saya juga bilang menikah usia 6 tahun titik. Kenapa Anda membantah saya? Bukan ini. Oke, saya jawab dulu ya. 6 tahun dikumpulin apa tidak? 6 tahun dikumpulin apa tidak? Enggak, saya nggak nanya itu. Di hadis Nabi 6 tahun tolong dijawab, di hadis itu 6 tahun dikumpulin apa tidak? Mana saya tahu, Pak. Mana saya tahu. Itu kan maka berarti Bapak membaca hadis asal baca doang, tidak tahu kelanjutan 6 tahun itu dikumpulin apa tidak. Ya, berarti Bapak asal baca hadis doang. Itu dikumpulin pada usia 9 tahun. 9 tahun itu sebagai perempuan itu sudah wajar. Sudah bisa hamil. Wajar 9 tahun. Ngaco kamu bicara, Bro. Maksudnya begini loh, Pak Madia. Enggak, kalau saya orangnya begitu. Kalau salah saya langsung cut. Saya jawab itu dalam Islam. Saya jawabnya di dalam ajaran Islam. Semua ada hikmahnya, kawan. Semua ada hikmahnya di dalam Islam. Itu mencontohkan kepada umat Islam jangan sampai terjadi pelacuran, pelecehan seksual kepada anak-anak itu. Jangan lari ke sana, Pak. Ya. Jawab aja itu ayat aja tuh di BBC News. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Oleh oknum pastor ya. Oleh oknum pastor Katolik di Australia 4.000. Pak, sudah nggak usah lari ke sana ke sini. Kalau Bapak mau bertanya ke itu apa namanya di Alkitab menjawab sekarang sesuai topiknya aja. Silakan Pak SJP masih ada nggak? Ya itu jadi aja. Ada semua kawannya. Oke, sekarang tolong diakui bahwa Nabi nikah usia 6 tahun, digauli pada usia 9 tahun. Dan kenapa Nabi itu menikahi anak kecil? Yang tadi saya bacakan, dia memang ada kelainan, suka meraba-raba anak kecil, yang lucu-lucu begitu. Bahkan sama ibu muda dia itu. Jadi jangan alasan harus banyak pelecehan atau enggak, itu bukan jawaban. Jawabannya Anda harus mengakui itu mencontohkan kepada umat Islam agar umat Islam di tahun ini jangan sampai terjadi pelecehan seksual, Pak. Jangan sampai terjadi pelecehan, pelacuran, pencabulan seperti yang dilakukan oleh oknum pastor Katolik di Australia ini. Pak, itu udah nggak usah. Pak, mohon ngomong sesuai kejujuran aja, sesuai kenyataan aja, Pak. Jadi ini fakta loh, saya jujur loh ngomong. Ini siapa bisa bantah di pengadilan loh. Sudah ini kasusnya oknum pastor ini di Amerika sudah masuk ke pengadilan. Dan korbannya kalau masalah itu bahas kayak menurut gitu, Pak Roti itu bentar mohon maaf. Nah, kalau bahas sana sini Pak, banyak tuh kiai yang menyabulin juga pesantrennya. Jadi nggak usah Pak lari ke sana ke sini. Masih banyak kan mana? Kalau kita balik lagi saya puji itu orang loh Pak. Kalau kita bahas kalor itu, makanya nggak usah bahas yang melebar kemana-mana. Intinya itu kembali ke topik. Udah titik. Silakan Pak Denisi, silakan. Saya mau mengkonfirmasi dulu yang soal Ribka dinikahi umur 10 tahun. Itu begini, kalau Kristen ada namanya Injil Apokrifa ya, seperti kitab Yasar, kitab Yobel, sama kitab Daniel kalau salah ya, aku lupa. Nah, ini di dalam kitab Yasar tertulis pada pasal 24 ayat ke-40 tertulis begini, perempuan muda ini sangat cantik parasnya, dia seorang perawan, Ribka berumur 10 tahun pada waktu itu. Nah ini ada tapinya, kitab Yasar itu ditulis kapan? Tahun 1840, artinya jauh sekali dengan zaman penulisan Taurat begitu. Jadi kenapa umat Islam menggunakan kitab yang abad 18 gitu loh? Kenapa nggak nyari abad yang, maksudnya abad zaman-zaman Musa, zaman-zaman Abraham gitu loh? Maksud saya begitu. Jadi ini penyesatan nih ya, jelas-jelas penyesatan. Sudah itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Silakan Pak Media untuk tanggapannya. Oke, terima kasih. Kan dalam posisi ini, saya kan tidak membahas kitab-kitab sebelumnya. Hanya saja saya melihat dari informasi dari orang-orang Yahudi, bahwa Ribka itu pun dinikahi oleh Ishak itu dalam posisi usia dini. Itu dulu. Jadi dalam posisi ini kan seimbang nih. Nabi Muhammad usia dini, kalau Anda mencela Islam, berarti Anda mencela ajaran Ishak, ajaran Ribka. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam itu untuk menyuruh umat Islam agar meniru Nabi Muhammad. Seperti itu contohnya. Agar tidak terjadi pelecehan seksual, menghindari pencabulan. Itu saja tujuan dari pernikahan dini.
Saya kasih contoh tadi seperti itu, ya. Saya tidak sebutkan lagi oknum-oknum yang melakukan itu. Oke? Silakan. Oke. Silakan Pak Raja Kafir. Ya, baik Bu, saya udah nunggu ini tadi. Saya kasih waktu 6 menit Bu ya. Ya Pak, silakan Pak, nanti bisa berganti ke Pak Iman. Oke, silakan Pak Raja Kafir. Pak Iman sabar dulu Pak Iman. Iya. Jadi Pak Media Channel tadi menantang siapa yang bantah masalah pastor itu ya. Jadi saya yang bantah ini Pak Media Channel. Dengarkan ini ya. Jadi pastor atau pendeta atau apapun mereka yang berbuat demikian itu pribadi lepas pribadi. Jadi tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Camkan itu Pak Media Channel. Jadi jangan Anda membuat seolah-olah itu ajaran Kristen. Semua manusia bisa berdosa, semua manusia bisa kilaf. Tetapi kalau kita bandingkan dengan ayat yang tertulis di hadis Anda, saya luruskan lagi nih. Jadi masalah Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Itu sudah tertulis. Kalau Pak Media Channel mengatakan tahun Hijriah, tahun apapun, jadi 12 tahun, itu terserah. Saya nggak menyanggah, saya nggak ini ya. Tapi itu sudah ada tertulis. Kalau memang itu nggak benar, kenapa nggak dihapus atau disobek aja? Karena itu sudah tertulis Pak Media Channel, itu yang dijamkan. Ya. Kemudian masalah Ribka Pak Media Channel. Tidak tertulis umur Ribka ya, berapa di Alkitab. Ini Alkitab orang Kristen harus Anda tahu. Jangan Anda membaca artikel-artikel propaganda Muslim ya. Banyak propaganda Muslim menulis yang tidak benar, makanya Alkitab sering dibilang dipalsukan karena mereka sendiri yang buat. Kadang kitab Apokrif tadi itu dibawa-bawa seperti Barnabas, kitab Injil Barnabas, Injil Thomas, itu nggak ada di Alkitabnya Kristen ini Pak Media Channel. Makanya kalau Anda mau menyanggah, Anda harus punya sumber bahwa Alkitab di meja Anda. Anda mengatakan tadi Kejadian sampai 57 ayat pasalnya, nggak ada Kejadian 57. Kejadian itu sampai hanya 50. Anda mengatakan 57. Anda nanti kalau didengar sang debater di bal-bali Anda itu. Nah, oke, itu Pak Media. Saya mau bertanya dan saya akan menanya. Pertama, karena tertulis ayat, ya, karena tertulis di hadis Anda Aisyah dinikahi umur 6 tahun, dinikahi umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Apakah karena ayat ini sehingga diikuti umatnya sebagai sunnah seperti saya uji ini yang dibahas tadi, atau hanya karena ambisi hawa nafsu seksualnya Syekh Fuji aja, atau kelainan seks? Menurut Anda bagaimana ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terima kasih kawan ya, terima kasih. Nah tadi kan saya sudah bacakan ayatnya yang masalah Ishak tadi. Jadi masalah 57 berapa itu kan sudah terhapus dengan saya bacakan langsung ayatnya tadi. Ya, dalam posisi ini saya sudah langsung bacakan ayatnya. Hanya saja saya tidak tahu ayat apa itu gitu loh. Yang berbicara tentang Ishak tadi dinikahin pada usia 3 tahun, setelah itu dinikahin, itu kan tadi ada saya bacakan. Berarti intinya dalam posisi ini semua ayat yang saya sampaikan Anda dengar sudah semua. Oke. Hikmahnya Nabi Muhammad. Saya potong dulu Pak Media, saya potong dulu karena di Kejadian 24 ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Nah, Anda mengatakan anak itu umur 3 tahun. Bagaimana seorang anak umur 3 tahun bisa memberikan puluhan ekor keledai di situ? Masuk logika tidak menurut logikamu? Oke, Pak, itu dibahas besok aja ya Pak Media, Pak Roti Hidup. Kita jam 7 saya sudah jelasin berkali-kali. Besok jam 7 Alkitab menjawab. Jadi sekarang kembali ke topik aja, silahkan. Ya. Oke, saya Bu ya, dan saya ya. Belum di Pak Media Channel jawab dulu tadi. Masalah yang mana tadi?
yang tadi itu karena ada ayat tadi Asia dinikahi umur 9 tahun. Saya jawab ya, mengapa ada ayat seperti itu ada di dalam ajaran Islam? Mengapa ada hadis seperti itu? Yang pertama itu sebagai solusi ya, sebagai solusi menjawab fakta-fakta yang terjadi. Misalkan ada perempuan yang hamil di luar nikah, harus dinikahkan gitu loh. Perempuan itu usia dini tapi nikah, tapi dia hamil dinikahkan. Itu untuk menjawab seperti itu. Ya, itu sebagai contoh, sebagai toladan seperti itu. Kan orang hamil masa dibiarkan dan nikah-nikah sampai anaknya sampai usia 7 tahun, 8 tahun masa dibiarkan ya. Membicarakan yang tidak hamil, Pak, bukan yang membicarakan bukan kehamilan, Pak. Intinya apa dituliskan? Itu loh, Pak, usia 6 Makanya tahun. ada ayat itu. Itu tolong jadi Posisi normal yang kita bicarakan, bro. Dari tadi sudah dibicarakan. Hal yang normal. Saya jawab tolong dulu, satu Pak. aja yang ngomong, bro. Tolong. Saya jawab posisi ayat ini itu untuk orang yang tidak normal pertama ya, untuk orang posisi yang seperti itu. Ayat ini datang gitu loh. Dalam hadis ini datang untuk orang seperti itu. Tapi nanti kita jelaskan. Sebentar dulu, jangan dipotong. Mengapa ada hadis ini? Mengapa? Bentar, Pak. Belum, kawan. Biar Anda paham. Mengapa ada hadis Nabi menikahi seperti ini? Itu untuk orang yang nggak normal, yang nikah dan lazim. Usia 12 tahun, hamil 2 nikah harus dinikahkan. Kalau ajaran Kristen nggak tahu, apakah nunggu melahirkan dulu? Nah, perasaan ini berarti kalau Nabi mencontohkan ini, maaf banget, apakah ini pertanyaannya, Pak? Berarti mencontohkan yang nggak normal. Lah, masa Nabi mencontohkan sesuatu yang nggak normal? Maaf nih, ini pertanyaan saya gitu, Pak. Mohon sesuai yang kebenaran aja. Maksudnya kalau iya, enggak aja malah lebih bagus gitu loh, Pak. Makanya di dalam ajaran Islam itu semua kaidah hukum itu terjawab. Apapun masalahnya terjawab. Salah satu contohnya juga belum selesai. Salah satu contohnya agar umat Islam itu terhindar dari pelecehan-pelecehan seperti yang dilakukan oleh oknum pastor yang 4.500 di Australia ini Katolik. Nggak usah lebar begitu, Pak. Kalau kita bahas pastor, para ustadz, para kiai banyak juga kasusnya bahkan masuk ke TV. Saya mencontohkan ada yang sesuai sepotong aja, perawan lah apa. Nah, udah silakan Pak Kafir. Pak Raja Kafir. Iya, saya teruskan ya, Pak. Media channel tadi saya udah luruskan kalau pastor itu apapun mau pendeta, apa ulama, pastor lah, itu nggak ada tertulis di Alkitab kita tentang seperti itu. Tapi tadi saya kan meluruskan bahwa ada tertulis di kitab Anda. Ini kayak umur 6 tahun itu harus Anda paham. Jadi kalau ada kejadian itu, jangan Anda persepsikan seperti itu. Ya. Nah, makanya saya jawab ya. Benar. Adanya hadis Nabi Muhammad seperti itu untuk mencegah yang terjadi seperti ini. Salah satunya. Selain itu untuk orang yang nggak normal, yang seperti tadi nikah orang hamil duluan seperti itu. Saya teruskan. Ya, silahkan Anda berargumen seperti itu. Kenyataannya Anda mengatakan seperti itu. Kenyataannya saya puji itu. Kenyataannya memang terjadi, Pak. Terjadi fakta loh ini. Iya, di Amerika 1.000 anak korban loh. Di Australia 400. Nggak usah melebar ke sana, Pak. Nggak usah melebar ke sana. Iya. Media channel, ya dengarkan. Tadi saya udah luruskan kok Anda masih ini ya, nggak paham. Nyatanya saya puji pun masih mengikuti sunnah Nabi. Mengawini. Iya, betul. Ya, jadi itu udah nggak saya suk lagi. Sekarang pertanyaan saya yang kedua supaya teman-teman yang lain ada waktu ya. Jadi tadi Anda kan mengatakan kalau umur 12 tahun hamil. Jadi saya bilang anak ya, kalau umur 12 tahun kan masih anak itu hitungannya. Jadi kalau anak umur 12 tahun hamil boleh dinikahi. Nah, di pernyataan Anda. Tetapi kalau nanti seandainya anak tersebut sudah dewasa, kemudian anak tersebut murtad, maka boleh untuk dibunuh halal. Menurut Anda bagaimana, apakah ini benar? Ini di luar konteks, saya malas jawab. Di luar tema sudah. Tema yang ini aja, tentang tema ini aja, tentang pernikahan aja kawan, ya. Di luar konteks nanti besok aja kalau mau tanya. Iya, oke lah saya. Saya mengerti. Oke lah Bu Deborah. Terima kasih Pak, terima kasih Pak Raja Kafir untuk sudah masuk. Oke, kita langsung ke Pak Iman. Silakan Pak Iman. Silakan Pak Iman, mute-nya dibuka. Pak Man. Oh iya.
Oke, silakan Pak. Nah, oke, terima kasih Bu Deborah. Sama ketemu lagi kita rekan RAK, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Media Channel. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik dengan hal ini karena saya melihat judulnya. Kalau dari judul kita lihat bahwa apakah diperbolehkan dalam Islam bahwa menikah dini. Oke. Sebelum menjawab ke sana, mungkin kasus ini berawal dari yang media apa itu kan Aisyah itu ya kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya gini, tadi dibicarakan masalah mengenai ketatanegaraan, bahwa ketatanegaraan adalah memang dalam sebuah negara kita harus ikut aturan-aturan atau hukum-hukum negara, betul. Nah, namun yang kita khususnya di Indonesia, kalau tata hukum di Indonesia, bahwa sumber segala hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana di alinea keempat termaktub Pancasila di sana. Pancasila di sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa semua sumber-sumber hukum yang ada di negara kita berdasarkan daripada masukan-masukan dan norma-norma atau aturan-aturan syariat-syariat dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Baik itu yang bersifat umum maupun yang bersifat private atau akidah. Nah, di Departemen Agama itu ada berapa dirjen? Semua dirjen ada, dirjen bimbingan Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan. Nah, memang di dalam hukum, di dalam Departemen Agama, hukum-hukum agama itu memang diadopsi. Nah, yang private bagaimana? Saya ambil contoh seperti misalnya hukum dalam waris, hukum. Oke, demikian saja ya saudara-saudaraku untuk saya tampilkan untuk hasil live media dengan beberapa argumen dari orang-orang umat terjemahan ini. Saudara-saudaraku bisa lihat nanti lengkapnya di akun Media Channel 1 ya, yang untuk kelengkapan dari video ini. Kurang lebihnya Media mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.